Shalom rekan-rekan PI Jawa Barat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan buat pemeliharaannya atas kita semua. Renungan pagi hari ini terambil dari Yesaya 16 sampai 18. Dan saya sangat terberkati dalam pasal 16 ayat 6 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Dari pembacaan di ayat di atas, kita dapat melihat kenapa Tuhan begitu murka dengan Moab. Bangsa Moab adalah suatu bangsa yang sombong, penyembah berhala, angkuh, percaya kepada tahayul, bangsa yang kaya, dan mereka sangat percaya diri dan makmur. Hal ini membuat bangsa Moab merasa bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan. Walaupun mereka menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami disebabkan oleh kelalaian mereka mengakui kekuasaan dan kebenaran Allah. Namun penderitaan yang mereka alami belum cukup membuat mereka sadar. Sikap Moab membuat Yesaya kehilangan harapan. Niat untuk memulihkan mereka tidak diindahkan. Mereka tidak mau dipulihkan. Akhirnya Allah membiarkan Moab sedih, meratap, dan hancur. Di dalam ayat 7, tanah yang subur ditumbuhi anggur terbaik menjadi tandus seketika. Di dalam ayat 8, celakanya dalam keadaan demikian pun mereka tidak datang kepada Allah dan bertobat. Mereka tetap berharap pada dewa-dewi mereka. Akhirnya Allah pun mengutuk dan menjanjikan kehancuran Moab karena mereka makin sombong dan kejam terhadap umatnya. Oleh sebab itu Tuhan berfirman dalam ayat 12, sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Ia tidak pernah kembali menarik kebenaran firman-Nya, dan rencananya tidak dibatalkan. Kalau Allah berfirman, Dia tidak pernah membatalkannya. Seharusnya bangsa Moab segera sadar, bertobat, dan berseru memohon belas kasihan Tuhan. Dari kisah ini kita melihat kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kesombongan membuat Moab begitu keras hati. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18a, kecongkakan mendahului kehancuran. Bahkan di dalam Amsal 16 ayat 15, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ia tidak akan luput dari hukuman. Melalui kisah ini mengingatkan kita semua bahwa Allah murka terhadap keangkuhan manusia. Allah ingin manusia tidak menduakannya, apalagi mengabaikan kebenarannya. Kita mungkin pernah mendengar kisah-kisah hamba Tuhan yang hebat yang jatuh karena kesombongan mereka. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai hamba-hambanya senantiasa menjaga hati kita, baik dalam keluarga, pelayanan, agar tidak ada celah bagi iblis untuk membuat kita menjadi sombong dalam segala pencapaian dan keberhasilan, mungkin dalam pelayanan, karir, dan sebagainya.
Tetapi biarlah kita senantiasa berkata dan memohon kepada Tuhan untuk terus menolong kita hamba-hambanya, menjaga setiap kehidupan kita agar panggilannya serta pemakaiannya semakin luar biasa dalam kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.